Leaders Talk tribunbengkulu.com. Tetapi sakitnya itu bagi saya adalah tantangan itu. Di ladang saya sambil kerja bawa buku saya itu. Jadi kerja dulu sudah berkeringat, bawa buku belajar. Itulah saya kerja. Berikan kebebasan kepada anak, maka anak itu harus belajar kuat, Pak. Belajar keras. Tidak hanya belajar, Pak. Bekerja juga, Pak. Supaya ada keseimbangan otak kanan dan otak kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama tribunbengkulu.com dalam program Leaders Talk. Hari ini kita sudah bersama Direktur RSKJ Suprapto Provinsi Bengkulu bersama Bapak Dr. Jasmine Silitonga, MKes, SPKK, PINS, Divi. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Sehat, Pak? Sehat. Selalu kita olahraga tiap pagi kita. Jadi keringat dulu pagi-paginya sudah. Hobi olahraga apa, Pak? Saya olahraga sebenarnya catur saya. Catur. Catur. Kalau fisik, Pak? Fisik bola, main bola. Main bola. Bola kaki. Cuma karena sudah makin tua nggak berani lagi. Oke, Dokter Jasmine. Boleh diceritakan, Dokter Jasmine kecil ini lingkungan keluarganya seperti apa sih, Pak? Apa memang harus diwajibkan menjadi dokter atau tiba-tiba saja kepikiran menjadi dokter? Jadi lingkungan keluarga Pak Jasmine seperti apa sih? Saya sebenarnya lingkungan anak tani saya, Pak. Anak tani, Pak, ya? Anak tani. Jadi saya tuh kalau pagi-pagi jam 5 subuh itu ke ladang kita tuh. Bawa lampu tepelok ke ladang. Jam 7:30 sudah keluar ruang kita. Sampai di rumah mandi masih ada lumpur-lumpur sini, Pak. Ambillah bahan minyak, makan, bersihkan. Itulah hari demi hari sampai kita SMP. Kelas 5 SD saya meninggal orang tua saya. Kelas 5 SD. 5 SD, ya. Bapak saya meninggal. Jadi itulah demi terus. Saya terus belajar terus dari jam 7 sampai jam 2 itu. Belajar terus. Sehingga saya di SMP juara 3 pertama. 2 sampai akhir semester 5 saya juara 1 SMP. Saking belajarnya saya belajar terus ya, Pak? Wah, saya belajar. Habis dari situ saya ke ladang lagi. Di ladang saya sambil kerja bawa buku saya itu. Jadi kerja dulu sudah berkeringat, bawa buku belajar. Itulah saya kerja. Sudah itu saya pindah SMA di Simakawat. Semester 3 saya pindah ke SMA 3 SMA 3 Siantar. SMA 3 terkenal itu. Karena di SMA kita di Simpang 4 itu karena baru mulai itu. Saya angkatan pertama. Jadi kepala sekolahnya itu saya panggil, Jasmine, gotong royong terus saya. Jadi karena baru sekolah itu saya lalu gotong royong tiap hari itu loh. Tiap hari. Ya saya pikir ini kalau gotong royong terus saya nggak belajar ini, hanya pindah saya ke SMA 3. Di SMA 3 saya agak drop sedikit karena perubahan situasi ya, dan perubahan kebutuhan itu. Saya waktu itu dikasih orang tua 10.000 sebulan. Jadi sangat menderita dulu saya waktu SMA. Tapi ada turun sedikit prestasi, tetapi masih di dalam posisi 10 besar. Karena pengalaman di waktu SMP itu saya berdasarkan itu pengalaman. Baru sejak SMA saya mencoba, sudah lulus kan, saya kursus di mana itu ya, saya lupa, nggak lulus. Jadi saya pulang ke rumah, kembali lagi nyangkul saya. Nyangkul. Pada suatu saat saya mau, ini udah saya pingin kok ke ladang terus ini. Saya pingin mau ke Jakarta dulu, merantau, tamat SMA kan. Tamat SMA, merantau ke Jakarta ya, Pak Jasmine? Rencana, Pak. Oh, rencana. Masih dalam masih angan-angan itu kan. Tiba-tiba abang saya yang pendeta kan, kamu kursus ada dulu Primagama. Jadi saya kursus 1 tahun sana les. Saya terus selalu belajar terus. Di waktu les itu saya tumpahkanlah seluruh energi saya untuk mengambil ilmunya. Akhirnya saya terimalah di D3 Teknik Elektro. D3 Teknik Elektro.
Terus saya nggak puas lagi, saya nunggu kedokteran ini. Jadi tanggal bulan apa saya lulus kedokteran, saya memilih kedokteran itu. Di Universitas Gajah Mada. Gajah Mada. Angkatan 89. Itulah proses apa ya, Pak. Kampung halaman kecil di mana jadi Pak Jasmin? Kita di apa? Di daerah Sungai Lama, Simpang 4 Kisaran sana. Kabupaten Pak ya kisaran nggak? Kabupaten Asahan. Asahan. Iya. Nah Pak, tadi kelas 5 SD ya, Ya Pak Jasmin, Bapak meninggal. Ya. Jadi selama proses ditinggal oleh Bapak, itu bagaimana peran Ibu dalam pendidikan Pak Jasmin? Ya, kalau ibu saya itu memang berupa saribu ya. Memang dia baik, keras. Kita dilatih itu untuk keras. Jadi kerja keras itu yang utama sebenarnya. Sudah itu memang penderita itu kuat, sakit. Tetapi sakitnya itu bagi saya adalah tantangan itu. Tantangan. Ya sampai sekarang saya berusaha keras tuh. Itulah pengalaman pengalaman kecil. Apa yang paling Pak Jasmin ingat kata-kata almarhum Bapak sama Ibu waktu mendidik Pak Jasmin yang sampai hari ini terus Pak Jasmin terapkan dalam hidup Pak Jasmin? Pesan mereka adalah kerja keras. Kerja keras, terus taat pada Tuhan. Taat pada Tuhan. Dua itu kuncinya ya Pak ya? Dua itu kunci ya. Kunci. Ya. Jadi singkat cerita, memilih kedokteran di UGM ya Pak? UGM, ya. Nah, siapa sih yang mempengaruhi Pak Jasmin agar menjadi seorang dokter ini Pak? Sebenarnya dari orang tua nggak ada. Nggak ada. Memang bebas milih orang tua. Kebetulan kan orang tua saya kelas 5 SD kan udah meninggal orang tua laki-laki. Orang tua perempuan tidak banyak bicara beliau tuh. Banyak kerja, banyak action aja. Yang kita sendiri yang apa? Merencanakan masa depan kita. Jadi sambil ke ladang lah saya tuh bercita-cita itu loh. Sambil nanam padi. Bercita-cita menjadi apa? Waktu itu terlintas malah Kagama dulu apa? Gama, Gajah Mada gitu. Tapi saya belum tahu apa mau diambil. Pada saya waktu les di Primagama lah, dia adalah sebelum session les itu dibimbing lah, diarahkan minat dan bakatnya kemana ini. Jadi dibimbing 1 minggu kan. Jadi kesimpulannya dari Primagama itu disebutkan nanti. Dr. Jasmin Silitonga masuk ke Fakultas Kedokteran UGM dengan bawa mobil ini deh. Jadi dengan arahan seperti itu kita itu tercamkan di dalam hati. Berarti saya harus kedokteran ini. Karena mereka bilang sudah ke kedokteran. Mungkin secara tidak langsung mereka mereka melihat saya waktu itu memang giat saya. Saya kan kelas sore tuh. Jadi saking inginnya saya masuk, dari pagi sampai sore saya masuk terus Pak, di luar kelas saya tuh. Sampai ada bilang pembimbing itu kan, Pak Jasmin kenapa masuk terus ini deh? Pagi, siang, malam terus masuk saya. Saya bilang, saya mau masuk UGM saya Pak. Jadi mereka nggak mau apa, jadi pagi saya masuk, pelajaran pagi udah sama kan? Siang itu disuruh tes, saya udah duluan udah tahu pagi jadi secara tidak langsung saya udah terlatih apa belajar soal-soal dari prima dari soal-soal itu sehingga terlatih lah. Pas waktu ada tes teknos misalnya kan, tryout namanya. Tryout ya. Saya nggak punya uang itu, cuma saya lihat kertas apa yang dibawa mereka, apakah hijau, apa merah atau kuning. Saya tunjukkan ya warna kuning ini kan, nggak tanya nama ya, masuk saya tes itu nggak bayar nggak apa, karena nggak ada uang itu kan. Tapi saya ingin menguasai belajar terus itu. Saya lihat buat nomor X kan, kita dapat 10 besar lah, semua tryout.
Jadi pas penerimaan di Gajah Mada Kedokteran, saya nomor 12 itu Pak. 12 dari 190 sekian. Itu betul-betul pencapaian semangat yang keras itu. Dok, Pak Direktur, dari Kabupaten Asahan tadi ya Pak ya? Iya. Tiba-tiba sekarang ada di Bengkulu. Ini perjalanan kalau bisa diceritakan secara singkat, bagaimana sih bisa tersesat di Bengkulu ini? Dulu kan ada PTT. PTT betul. Jadi tahun 98 ada PTT. Jadi syaratnya PTT ini ada 3 kriteria. Biasa, terpencil dan sangat terpencil. Dan sangat terpencil ini bisa kemungkinan lulusnya untuk PNS 60%. Saya ambillah waktu itu PTT dia Pak di Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Daerah pelosok Pak. Buaya. jadi sudah lulus 2 tahun kan, tes lah PNS kan. Jadi dipilihlah yang bisa kemungkinan besar diterima adalah ada berapa daerah: Aceh, Bengkulu, Kalimantan, Papua, Maluku. Saya nilai-nilai kalau Aceh lagi perang apa itu ya? GAM itu ya Pak? GAM ya. Bengkulu gempa. Waktu itu tahun 2000 ya. Iya. Terus Kalimantan Barat perang saudara. Perang saudara. Maluku Sama konflik. Papua udah jauh nih. Jadi saya pilihlah Bengkulu, hitung-hitungannya gempa nggak mungkin tiap hari gempa. Iya betul. Memang waktu itu datang saya tahun 2000 gempa terus tiap hari. Tapi ya itu namanya nggak mungkin tiap hari gempa. Terus pertimbangan kedua, saya dekat dengan Sumatera Utara. Iya. Masih wilayah Sumatera. Masih kan? wilayah Sumatera. Yang ketiga ya dimanapun kita tugas ya kita harus Sungguh-sungguh ya. di mana bumi dipinjak, Di situ lagi dijunjung Pak ya. itulah langit dijunjung. Jadi betul. pasti karena kita anak desa kan, anak petani, pasti kita harus bisa menghadapi tantangan yang ada itu. Jadi sudah berapa tahun Pak Jasmin di Bengkulu ini Pak? Saya tahun 2000 sini Pak. 2000 ya Pak? TMT 2000 saya. Udah sangat lama juga ya Pak. 3 tahun saya. Kapan terakhir mudik ke kampung Pak? Kampung saya hampir tiap tahun saya. Tiap tahun ya Pak? Tiap tahun balik. Kalau kan nggak begitu jauh lagi kan, Bengkulu sama Medan kan, di daerah kisaran. Oke, Pak Direktur. Sekarang berbicara soal RSKJ nih Pak. Iya. RSKJ Suprapto Bengkulu. Semakin hari semakin dengan pelayanan-pelayanan yang ada sekarang, RSKJ termasuk rumah sakit yang pelayanannya sudah sangat baik, Pak Jasmin. Nah, dengan masuknya Pak Jasmin sebagai direktur baru di RSKJ Suprapto Bengkulu ini, apa sih yang ingin Pak Jasmin lakukan lagi di RSKJ ini? Jadi saya sebelumnya pernah direktur rumah sakit di Rumah Sakit Harga Makmur tahun 2010-2013, tahun 2015 sampai 2001. Terus kemarin Pak Gubernur manggil saya di sini. Berkaca dari pengalaman 2 periode direktur itu, saya lebih bisa menyerap daripada permasalahan-permasalahan yang ada di rumah sakit. Termasuk mau diapakan rumah sakit jiwa ini. Nah, saya sudah dapat. Memang waktu saya diangkat tanggal 28 Juli, sertijabnya tanggal 7 Agustus, saya udah menyerap apa aja. Saya running terus saya rapat tiap hari. Masing-masing kebetulan rumah sakit jiwa ini kan masih baru nomenklatur baru. Jadi direktur, ada kabit, ada kabak sekretariat. Dulu nggak ada itu. Dulu nggak ada. Maka saya selalu running terus rapat supaya terjadi dulu hierarki organisasi. Nah, itu sudah dapat gitu loh. Sehingga dari mulai bawah sampai ke atas kan harus tahu siapa pemimpinnya. Iya betul. Jadi apalagi sekarang kan adanya TPP sekarang kan dari bawah dinilai oleh kepala subitnya, kabitnya, direktur. Jadi kita harus, ini udah saya bangun nih hierarki ini. Nah, dan sesuai dengan ada peraturan baru bahwa rumah sakit umum bisa melayani psikiatri, rumah sakit jiwa bisa melayani non jiwa. Nah, maka saya lihat ada potensi di kita
ada 4 dokter itu, dokter penyakit dalam, dokter anak, dokter saraf, saya sendiri dokter kulit. Karena ada aturan tadi bisa melayani di non jiwa. Maka saya akan mengembangkan nanti non jiwanya. Maka saya buka sekarang Raja Wali 2. Iya, ya. Raja Wali 2 yang untuk rawat inap di 4 dokter tadi. Rencana kita pisahkan nanti. Memang kita butuh sarana prasarana dulu, Pak. Jadi setelah saya lihat bahwa rumah sakit ini banyak potensi, Pak. Yang kita lihat dari sisi ada kita pelayan autis, Pak. Autis. Jadi belakangan ini penderita anak berkebutuhan khusus namanya. Itu autis itu ternyata banyak berkembang sekarang. Maka saya lihat perkembangan jumlah anak didik kita ABK ini kita harus lebih mengembangkan lagi. Terus ada juga di sini melayani ketergantungan obat. Jadi masyarakat yang keluarga atau tetangga yang bisa ada problem di narkoba misalnya, segeralah dibawa ke sini agar bisa diputuskan zat adiktifnya itu. Itu yang ketiga, kita juga bisa tes IQ, Pak. Tes IQ. Ada psikologi kita, ada juga tes bakat dan minat. Ada juga kalau problem keluarga. Kadang-kadang masa sekarang kan problem keluarga yang keluarga baru itu bisa konsultasi ke kita, Pak. Ada psikolog kita. Dan ada juga kita daycare. Daycare ini pasien ODGJ yang sudah hampir mau sembuh, dia datang ke rumah sakit, kita latih kebutuhannya bercocok tanam, jadi dia diarahkan ke skillnya, Pak. Ada juga kita namanya RUDA, Pak, Rumah Damping Bahagia. Pasien-pasien yang sudah sembuh, kadang-kadang mereka nggak ada gigi keluarga. Atau keluarga nggak mau nerima. Kita latih situ bercocok tanam, ada pisang, ada banyak situ tanaman. Dan terakhir saya nanam kelamansi, Pak. Betul dari perkebunan kelamansi. Ke depan nanti ada sapi, Pak. Jadi nanti dilatih juga mereka. Tahun 2024 saya mau minta lagi bibit ikan, Pak. 10 kolam nanti akan dikasih situ ikan. Nanti yang melihara itu adalah mereka itu, Pak. Mereka itu. Iya. Kedepannya apabila nanti keuntungan kita berikan mereka sedikit keuntungan itu untuk mereka. Di seandainya mereka nanti pulang ke rumahnya, kita antar misalnya atau dijemput, mereka sudah punya keahlian, sudah punya ada tabungan sedikit. Betul. Mereka bisa mengembangkan di rumah. Itu rencana kita ke depan, Pak. Jadi hulu sampai hilirnya betul-betul dipikirkan betul ya, Pak. Mungkin nanti juga kita BLK, Pak, Balai Latihan Kerja dengan Depnaker. Nanti lagi kita mau ramu dulu. Dan selanjutnya kita juga mau ke sekolah, Pak. Sekolah SMA untuk memberikan penyuluhan kepada mereka, psikologinya. Bisa juga tes narkobanya, menatau sekolah meminta. Bisa juga tes bakat, Pak. Terus ke depan kita juga akan pasien yang ODGJ atau pasien-pasien yang dipasung maunya bebas pasung. Nah, nanti kita buat, jadi baru saja tantangan surat tadi dilayangkan ke dinas sosial agar pasien-pasien yang di wilayah mereka bisalah kita diantar, Pak. Kita akan hadir negara kepada mereka sehingga Bengkulu kalau boleh tidak ada lagi ODGJ yang dipasung ya, Pak. Pasung. Itulah target kita 2024, Pak. Nah, tentu dengan program yang program yang sangat banyak dan cita-cita yang begitu mulia, tentu pasti ada tantangan, Pak Jasmin. Tantangan terbesar dalam mewujudkan program-program tersebut apa sih, Pak? Tantangannya itu pertama sarana kita dulu, Pak. Infrastruktur, tapi itu adalah sambil berjalan lah. Yang sekarang
Saya sudah suruh perencanaan untuk membuat big data perencanaan, sehingga ruangan-ruangan ini dibuat KAK-nya atau DED-nya, supaya ruangan ini punya kita rencanakan semua, kita kumpulkan datanya, termasuk alkesnya, termasuk SDM-nya. Maka kita kumpulkan ini, maka step by step tahun 2024 kita ajukan ke DAK ya. Mungkin juga nanti aspirasi DPR, mungkin juga dari APBD, mungkin juga dari aspirasi dari DPRD. Tentu kita buat data, maka kita buat proposal. Mana yang bisa dikerjakan tahun 2024, ya kita kerjakan sambil berjalan lah. Tetapi kita juga tidak meluputkan pelayanan pasien kan. Gitu Pak. Nah Pak, dengan pelayanan, selain pelayanan pasien dengan gangguan kejiwaan, RSKJ juga sudah mulai memberikan pelayanan untuk pasien-pasien non kejiwaan ya Pak. Nah, untuk biaya sendiri Pak, apakah RSKJ sudah, pasien datang ke RSKJ Suprapto ini apakah sudah bisa menggunakan BPJS Kesehatan Pak? Sudah bisa Pak, jadi jangan takut kalau misalnya rumah sakit ODGJ yang dikirim ke sini itu bisa kita usahakan kalau dia ada BPJS kita terima Pak. Nanti proses-prosesnya itu kita lengkapi lah 3 kali 24 jam. Terus kedua, kalau misalnya nggak ada BPJS, misalnya kita coba nanti membuat terobosan ke dinas sosial atau dinas kesehatan kepesertaannya, sehingga ya pokoknya janganlah dipikir dulu dana Pak untuk masuk, itu intinya dulu. Itu, Pak. Nanti proses nanti kita kerjakan di dalam secara teknisnya. Yang jelas jangan takut gara-gara nggak ada dana. itu ya namanya kan negara kepada mereka. Nah, itu. Ya Pak, kalau di RSKJ Suprapto ini sendiri untuk IGD-nya, pelayanan IGD-nya itu juga bisa untuk umum ya Pak? Bisa Pak. Kalau kita sudah mulai buka non-jiwa, mereka harus siap. Bisa, memang ada penyakit dalam sudah ada kan, anak, saraf, sudah bisa melayani Pak. Sederhana begini Pak, saya sebagai orang yang mungkin bukan asli warga Bengkulu misal Pak, misal tiba-tiba saya sakit nih, ternyata rumah saya dekat dengan RSKJ, atau mungkin saya demam atau apa gitu Pak. Lalu saya berobat ke RSKJ. Ya. Itu bisa ya Pak langsung? Bisa Pak. Bisa. Jadi artinya jangan berpikir bahwa RSKJ orang yang gangguan jiwa semua ya enggak ya Pak ya. Jadi itu. Jadi nanti ke depan, karena sehubungan dengan infrastruktur aja kan. Nanti ke depan poli jiwa kita pisahkan dengan poli umum. Tapi itu bertahap. Tahap ya Pak. Sesuai dengan infrastrukturnya sudah ada, kita akan ke sana kita bisa. Tapi yang penting bahwa RSKJ tidak hanya melayani pasien dengan gangguan jiwa. Itu yang paling penting gitu. Jadi jangan karena namanya adalah RSKJ Suprapto, jadi yang mau pasien non gangguan jiwa jadi takut mau berobat di sini ya Pak. Iya. Karena memang tuntutan dari peraturan itu. Jadi rumah sakit umum harus melayani psikiatri, rumah sakit jiwa harus melayani pasien umum. Jadi memang harus kita mungkin supaya penyebaran distribusi pelayanan kesehatan ini terpenuhi secara keseluruhan. Itu mungkin tujuan pemerintah. Nah, dengan target Pak Jasmine yang sangat banyak tadi Pak, program yang sangat bagus tadi, kira-kira target Pak Jasmine sendiri sampai untuk merealisasikan program-program tersebut sampai kapan sih Pak? Rumah sakit ini kan tidak bisa stop di satu pelayanan, tetap berkembang. Jadi step by step harus kita layani. Maka sesuai dengan tangga-tangganya apa itu kan, tangga perencanaan. Contoh tahun ini misalnya kita dapat DAK, maka bisa kita bangun tiga gedung. CCSD, jadi radiologi stasioner. Ya nanti kan orang tanya itu dulu stafnya kan. Tetapi sembari itu juga mana tahu ada sumbangan dari aspirasi DPR pusat.
kita layani. Dari sembari kita ada masalah kita selesaikan, sembari kita planningnya gitu Pak. Itu stepnya, caranya ya. Jadi tidak ada yang berhenti, tapi sebagai acuan nanti kita kan rumah sakit jiwa ini kan akan kita buat dulu anjapnya Pak. Anjap, analisa jabatannya. Contoh dokter anestesi akan kita siapkan Pak, dokter bedah, dokter kandungan, dokter yang lainnya, sehingga pelayanan non jiwa tadi kalau sudah terjadi itu apa SDM-nya, maka mengikuti nanti apanya Pak, infrastrukturnya harus ada kamar operasi dan lain-lainnya. Itu harus kita. Tapi itu kapan itu rujuk nanti ya tergantung di anggarannya tadi. Tapi ya tangga-tangganya kita harus lalui Pak. Yang penting programnya sudah big datanya sudah ada semua ya Pak ya. Kita lagi proses big data kita Pak. Nah Pak, mungkin sepengetahuan Pak Jasmine sendiri, saya itu mau bertanya soal pasien dengan gangguan jiwa ini Pak. Sebenarnya pasien dengan gangguan jiwa ini paling banyak penyebabnya oleh apa sih Pak? Jadi ada faktor-faktor ya, faktor genetik ada, faktor ekonomi Pak paling banyak. Jadi ekonomi artinya ekonomi di tingkat bawah lah ya, di tingkat bawah, sehingga faktor ekonominya menyebabkan dilematis pada mereka. Terus ketiga masalah keluarga, ada kadang-kadang masalah perceraian atau di rumah tidak diindahkan oleh keluarga, atau di sekolah dibully. Itu juga menyebabkan faktor-faktor. Ada ketidakmampuan otak itu pada saat tertentu beratnya itu tidak mampu lagi, misalnya stres, depresi berat. Ada depresi berat terus datang simpul-simpul yang menyerang otak itu kan, nggak mampu lagi dia menghadapinya. Makanya perlu kita, sebenarnya solusinya ada olahraga pagi, terus bersyukur pada Tuhan kan, apapun yang diberikan Tuhan itu bersyukur. Yang ketiga jangan jauh-jauh dengan Tuhan. Keseimbangan itu yang perlu. Kerja keras, kerja keras bagi keluarga, misalnya bapak, ibu, anak, kerja keras. Itu kira-kira yang paling simpulnya masalahnya. Nah Pak, dengan kriteria yang Pak Jasmine sebutkan tadi, misal nih ketika saya nih Pak ya, misal saya merasa bahwa saya sudah sangat depresi dan saya harus ke RSKJ misal Pak, apakah saya bisa langsung datang atau harus menghubungi orang di RSKJ dulu atau seperti apa sih Pak? Jadi soal kan kalau datang itu kan sumbernya apakah dari paket BPJS kan, apakah pribadi tadi kan, itu datang aja Pak. Kan persoalan itu kan kita tidak bisa, ya personnya kan melihat berat ringannya kan tergantung seseorang menilainya, atau tergantung keluarganya menilainya kan. Kalau menurut saya sih kalau sudah mulai depresi, sudah mulai agak aneh-aneh gerakannya itu, sekarang lebih baiklah lebih cepat dia, lebih cepat, sehingga dari cemas ke stres ke depresi, jangan lagi depresi berat dia. Itu jangan. Kalau bisa langsung ada solusi dari dokter psikiatri kan, solusinya itu diberikan apakah keluarga itu daya terimanya, atau diskusinya, lakukan diskusinya terhadap keluarga. Kadang-kadang zaman sekarang kan asik dengan HP sekarang kan, tidak lagi tahu kita misalnya makan, atau lagi apa keluarga kita gimana kan, nah itu harus dirubah lagi sekarang. Nah Pak, kan mungkin beberapa orang yang mentalnya kuat itu berani langsung datang ke rumah sakit. Tapi kan kalau melihat kondisi sekarang rata-rata orang ini takut dan malu Pak. Nah, apakah RSKJ menyiapkan pelayanan untuk konsultasi online atau seperti itu, sudah mulai ada belum itu Pak? Terima kasih masukannya Pak Bapak tadi. Kita punya ada Instagram, kita punya Telegram, dan saya juga punya TikTok. Boleh dilakukan di situ Pak. Oh boleh ya Pak. Kita nanti kan arahan saya nanti ke
ke tim-tim kita supaya juga itu bisa konsultasi lewat media-media sekarang bisa Pak. Akan kita perhatikan Pak. Jadi kalau yang apapun medianya ketika menghubungi RSKJ itu semuanya dilayani ya Pak? Iya, masukan saya tuh Pak. Jadi belum terpikir itu kemarin. Jadi kalau bisa memang harus bisa kita siap artinya konsultasi lewat Telegram, Instagram atau di manapun media sosial. Media sosial ya Pak. Jadi kalau ada TikTok saya boleh saya. Oh gitu Pak. Ada Pak. Kalau saya masukkan ke TikTok udah kadang-kadang 5.000 apa Pak. Ternyata Pak Direktur TikTokers juga. Jadi lebih mudah kita untuk berkomunikasi dengan Pak Direktur kalau begitu. Iya. Gitu. Nah, apalagi sih yang wajib warga Bengkulu tahu soal RSKJ ini Pak, yang selain yang Pak Direktur sampaikan tadi? Ya kita yang jelas adalah kalau dia di luar jiwa tadi itu bisa melalui proses rujukan. Kan kita kalau di non jiwa kita di PC Pak. Jadi puskesmas bisa merujuk ke kita Pak. Dan juga ada gerakan kita juga nanti menyurati ke puskesmas jenis-jenis pelayanan kita Pak. Ada alat kita sekarang yang terbaru TMS namanya Pak. TMS. Jadi diperuntukkan untuk orang-orang yang stroke Pak. Jadi ada terapi untuk elektronik otaknya itu TMS. Ini lagi proses kita membuat SOP-nya, melatih orang-orangnya. Nanti suatu saat akan saya launchingnya Pak. TMS ini. Jadi ini salah satunya di Provinsi Bengkulu Pak. Satu-satunya. Jadi nanti orang yang stroke di mana kita bisa dirujuk ke sini Pak untuk di TMS kan. Untuk apa? Kalau sudah itu sangat membantu sekali orang, kan tingkat frekuensinya yang sakit stroke kan tinggi Pak. Tinggi betul. Tinggi. Jadi makanya saya dorong ini alat ini supaya bisa dipakai Pak. Kapan itu Pak? Mudah-mudahan di Oktober nanti sudah mulai lah mudah-mudahan. Nanti tinggal kita timnya ini supaya mereka sudah dilatih sebenarnya sudah dilatih, cuman belum matang nih, belum matang ya. Jadi mereka ingin dilatih in-house training, nanti saya datangkan dari Solo untuk melatih mereka itu. Oh, jadi tinggal Hal ini sangat finishing aja tinggal intinya Pak ya. Pak. Jadi yang sakit jiwa yang apa bisa diobati Pak. Dengan itu Pak. Enggak misalnya ada mulai apa ODGJ misalnya ada cemas atau apa bisa dia Pak. Sehingga diterapi otaknya langsung elektroniknya Pak. Boleh nanti kita lihat alatnya Pak ya. Coba di luar kembali lagi ke kepribadian Pak Direktur ini. Pak Direktur kan banyak sekali membawahi SDM di RSKJ ini Pak. Nah, apa sih treatment yang Pak Jasmine lakukan dalam mengayomi anak buah, mengayomi teman-teman di RSKJ ini? Atau Pak Jasmine punya cara tersendiri dalam memimpin banyak orang ini Pak? Jadi kalau saya Pak layani dulu, sebagai pemimpin harus pelayan Pak. Jadi jangan menganggap direktur ya Pak. Jadi seorang pemimpin harus melayani. Melayani siapa? Ya pertama saya melayani dulu dengan termasuklah TKS, THL tadi sampai kita harus layani. Yang kedua adalah humanisnya Pak, harus ada humanisnya, pendekatannya, karena kita ini kan anggap ini keluarga Pak, saya anggap keluarga, yang kakak adik kan di sini, jadi saya orang tuanya kan, walaupun saya muda tetap seperti itu. Jadi teknisnya nanti sudah saya bangun nih Pak. Saya bangun hierarkinya, birokrasinya sudah saya bangun. Nanti saya akan ke bawah Pak. Saya ke bawah Pak. Jadi saya tidak ada batas jarak dengan staf-staf. Ya kita harus senyum Pak. Walaupun sepusing apapun kita harus senyum. Dan saya benar-benar coba Pak. Setiap hari Jumat kalau ada waktu saya itu dengan ruangan langsung karaoke Pak.
dengan ODGJ Pak. Jadi kemarin saya coba sana hari Jumat yang 2 lalu, saya ODGJ dengan karaoke, dengan kepala ruangannya, dengan staf perawatnya nyanyi Pak. Saya langsung membaur dengan pasiennya. Di situ saya lihat ada yang sudah bisa nyanyi tanpa teks Pak. Pintar Pak. Oh, berarti saya melihat dari ini kan ada juga terapi nyanyi Pak. Joget-joget itu kan olahraga Pak. Jadi terapi olahraga juga. Jadi dengan olahraga ada hormon namanya Pak, hormon endorfin namanya. Endorfin. Jadi endorfin ini membuat rasa senang. Sehingga kalau olahraga, sehingga banyak pun benturan kita bisa tahan Pak. Itulah trik saya kepada ke bawah saya Pak. Itulah internal. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah pemimpin adalah pelayan. Nah Pak, sebelum kita mengakhiri obrolan seru ini, kata-kata motivasi Pak untuk para adik-adik di Bengkulu ini, bagaimana sih menapaki step by step pendidikan agar bisa menjadi seorang dokter, dan juga mungkin nanti kedepannya mungkin ada juga ingin menjadi seorang direktur juga Pak, dalam menggapai cita-cita itu. Silakan Pak. Sebenarnya harus dicamkan orang tua dulu kan Pak. Diberikan dulu wejangan-wejangan orang tua kepada anaknya, itu pertama Pak. Di dalam kandungan juga didoakan Pak. Doakan sampai dia lahir, sampai dia umur berapa, sampai dia SMA SMP, dia Pak dikawani kan. Sudah itu termasuklah dia ke Tuhannya Pak. Harus secara hubungan antara orang tua dan keluarga kita juga dukung itu. Maka anak-anak supaya bisa mencapai itu adalah diproses di dalam kandungan dulu Pak. Berikan dulu terapi makanan, makanan protein, jadi protein dominan Pak, daripada karbohidrat. Kalau sudah kapasitas di dalam kandungan sudah dia, maka stunting akan hilang itu Pak. Sehingga dia akan terjadi proses perkembangan sampai dia umur 1000 hari Pak. Baru sampai SMP dibimbing, dia terus bimbing. Maka berikan kebebasan kepada anak. Maka anak itu harus belajar kuat Pak, belajar keras. Tidak hanya belajar Pak, bekerja juga Pak, supaya ada keseimbangan otak kanan otak kiri. Jadi jangan fokus pada belajar aja. Di mana waktu kita belajar, di mana kita kerja, itu harus pintar membaginya itu sehingga seimbang. Waktu kita sekolah, kita harus terbaik gitu Pak. Waktu kita kerja harus menghasilkan, sehingga keseimbangan antara belajar dengan kerja itu nanti sudah tercipta itu Pak. Dia akan memilih, dia akan men-searching. Sekarang kan enak sekarang HP Pak. Saya ini mau tes kemana cocoknya itu, mau kemana, itu dimulai dipelajari, di searching kan, atau di konsultasi kayak kita kan, mau kemana saya dia. Jadi sudah dapat itu, maka di sekolah juga ada catatan di kita. Saya ini mau jadi apa, target kuliah itu. Jadi itu sembari memang kita nggak punya cita-cita mungkin ya, tetapi kita harus mulai ada goalnya itu. Nah disinilah anak remaja, anak-anak muda harus punya target. Tetapi bisa juga di swasta juga berhasil juga. Tidak harus PNS kan, tidak harus dokter, apapun bisa. Tapi semua itu kan harus kerja keras Pak. Kerja keras yang harus utama. Et labora, berdoa sambil bekerja itu. Oh, luar biasa obrolan kita dengan Pak Direktur. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, hanya saja keterbatasan waktu kita hari ini. Semoga obrolan hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Direktur. Terima kasih Bos.